wabarakatuh. Saya Aurelia Mesya Davina dengan NPM 2023210138. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek akhir kami. Sebelumnya, kami menggunakan aplikasi Java NetBeans. Di sini kami membuat aplikasi program penyewaan atau perentalan mobil. Fungsinya untuk mengembangkan aplikasi mobil rental agar pelanggan bisa lebih efisien untuk menyewa atau merental mobil tanpa harus datang langsung ke tempat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan melibatkan integrasi sistem pembayaran, pengelolaan data, dan pelayanan peta. Lalu kita lanjut ke fitur-fitur yang kami gunakan. Pertama, di nama atau di judul ini, Luminary Wheels itu menggunakan label. Lalu ke identitas customer di status menggunakan combo box, sama seperti di status tadi. Di nomor member juga menggunakan combo box. Lanjut ke nick menggunakan text field, sama seperti di nick tadi. Di nama, alamat, dan nomor HP itu kita semua menggunakan text field. Lalu ke tanpa sopir dan dengan sopir menggunakan radio button. Nama sopir menggunakan combo box lagi. Biaya diskon, deposit, dan sisa bayar menggunakan text field. Lanjut ke hitung, tampil, exit, dan reset semua menggunakan button. Selanjutnya ke identitas mobil, tanggal sewa menggunakan text field lagi. Kapasitas jenis mobil dan lama sewa semuanya menggunakan combo box. Harga sewa menggunakan text field. Dan yang terakhir detail penyewaan menggunakan text area. Jika sudah, kita lanjut ke cara penggunaan aplikasinya, yaitu dengan cara run. Pertama kita pilih member dan pilih nomor member kita. Jika sudah, maka identitas kita akan muncul semua, mulai dari nick, nama, alamat, dan nomor HP, itu semua akan otomatis. Lalu kita pilih dengan sopir dulu. Di nama sopir kita pilih Just Smith, maka biaya sopir otomatis akan muncul. Lanjut ke pilih kapasitas mobil, kita pilih 2 seat. Jenis mobil kita pilih Tesla. Lama sewa kita pilih 24 jam. Maka harga sewa akan otomatis muncul dan juga deposit akan otomatis kehitung setengah harga dari 1 juta, yaitu Rp500.000. Lalu kita kehitung, mengapa 775.000? Karena sudah kepotong dengan harga diskon tadi 15% dan kepotong dengan harga deposit tadi 50%. Lanjut kita ketampilkan. Berikut ini adalah detail pemesanan kita tadi. Lalu kita reset untuk menghapus semua pesanan yang kita buat tadi. Lalu exit untuk keluar dari aplikasi kita. Lalu kita lanjut untuk mencoba status yang biasa. Maka nomor member akan otomatis mati. Kita masukkan nick, nama, alamat, dan nomor HP kita secara manual. Lalu kita tanpa sopir, maka nama dan biaya sopir akan otomatis mati juga, dan diskon tidak akan muncul. Lanjut ke kapasitas mobil, kita pilih 3 seat, jenis mobil kita pilih Range Rover, dan lama sewa kita pilih 2 hari. Maka harga sewa akan otomatis muncul, yaitu 4 juta, dan deposit akan otomatis kepotong setengah harga, yaitu 2 juta. Dan sisa bayar kita tinggal 2 juta lagi. Dan lanjut kita ketampil lagi seperti tadi. Maka ini ada pemesanan kita tadi. Kita sudah tahu cara menggunakan aplikasinya. Lanjut kita menjelaskan perintah codingan. Yang pertama, kode init competence itu akan otomatis muncul saat kita akan membuat project. Local date untuk mengambil tanggal saat ini atau saat kita menggunakan aplikasi. Lalu kita ke date time, yaitu membuat format tanggal baru dengan pola DDD, MMM, YYY. DDD itu untuk date atau tanggal, MMM itu untuk month atau bulan, dan YYY itu untuk years atau tahun. Lalu tanggal sewa set text itu untuk menampilkan hasil teks ke text file kita tadi. Lanjut ke tombol reset. Ini itu nama variabel yang sudah kita ganti tadi, desain tadi. Set text itu untuk menampilkan variabel. Karena kita mereset atau mengulang baru, maka cukup tanda petik dan spasi saja. Apa bedanya set text dan get text? Set text itu untuk menampilkan variabel, get text itu untuk mengambil variabel. Lanjut ke tombol exit. Lalu lanjut ke kapasitas. Ini kapasitas dan nama-nama mobil yang ada di perusahaan.
Sebelumnya kita tambahkan dulu di properties, jenis mobil dan kapasitas mobil. String kapasitas untuk mengambil nilai penggunaan dari combo box. Karena kondisi kita banyak, kita akan memakai if else. Digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Lalu kita lanjut ke harga per 24 jam, untuk 2 seat itu 1 juta dan untuk 3 seat itu 2 juta. Karena kondisinya berbeda, maka kita akan memakai if else lagi. Karena lama penyewaan kita banyak kondisi, maka harganya berbeda semua, yaitu jika 6 jam maka harga per 24 jam dibagi 4, jika 12 jam maka harga per 24 jam itu dibagi 2, jika 24 jam maka harga akan sama. Jika 2 hari, maka harga per 24 jam dikali 2. Jika 3 hari, maka harga per 24 jam dikali 3. Dan jika 4 hari, maka harga per 24 jam itu dikali 4. INT deposit sama dengan total harga dikali 0,5 atau sama dengan 50%. Lalu lanjut ke fitur tanpa sopir dan dengan sopir. Jika tanpa sopir, maka set enable false atau akan kosong. Jika dengan sopir, maka set enable true atau akan muncul variabel sopir. String sopir sama dengan adalah untuk mengambil nama sopir yang dipilih dari penggunaan combo box tadi. Sebelumnya, kita menambahkan dulu nama-nama sopir pada properties nama sopir. Lalu kita memasukkan harga-harga sopir tersebut. Lanjut kita mengoding pada fitur button atau bayar. Menggunakan brackets adalah digunakan untuk menangani kesalahan yang error atau yang mungkin akan terjadi pada saat program dijalankan. Lalu kita pakai toggle karena tipe data kita memakai tipe data desimal. Lanjut ke double, total bayar sama dengan harga sewa ditambah biaya sopir dikali 1 kurang potongan harga dikurang deposit. Apa gunanya string format persen dikali 2F? Yaitu agar format hasil perhitungan menjadi angka dengan 2 angka desimal atau menjadi angka bulat. Show message dialog ini sama seperti default, yaitu jika kondisi tidak ada dalam variabel data tersebut. Lalu kita lanjut ke nama-nama member. String nomor adalah digunakan untuk menyimpan data berbentuk teks. Set text itu untuk menampilkan teks pada text file kita nanti. Lalu kita lanjut ke fitur tampil, yaitu string digunakan untuk menyimpan data berbentuk teks. Dan nama .getText adalah untuk mengambil teks yang diinputkan pengguna pada text file nama. Lanjut, RD dengan .isSelect adalah mengecek apakah radio button dengan sopir dipilih. Jika dipilih, status sopir diisi dengan sopir. Jika tidak, status sopir diisi dengan tanpa sopir. Gunanya getSelectItem adalah untuk mengambil item yang dipilih dari combo box lalu diubah ke string menggunakan toString. Lanjut ke text area, setText adalah digunakan untuk menampilkan teks pada text area nanti. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.